wa ayyakuna alaihima, dan syaratnya lagi di dalam ya menyapu ya daripada mashul khuffain ya, wa ayyakuna, dan hendaknya ya syarat daripada dua khuf, dua sepatu kulitnya, mimma yumkinu tatabu'ul masyi, dari sesuatu yang mungkin diterus pakai untuk berjalan-jalan, alaihima, atas keduanya. Jadi syaratnya tuh khufnya itu kuat sehingga bisa terus menerus dipakai untuk berjalan kemana aja, naik turun ya, itu kuat. Jadi syaratnya khuf itu kuat, jangan sampai robek. Kalau robek aja khufnya ya batal ya, dia harus mengulangi kembali wudunya seperti biasa dibasuh itu kaki. Jadi khuf yang memenuhi persyaratan yaitu syaratnya harus kuat sehingga bisa digunakan untuk berjalan kemana-mana. Itu namanya tatabu'ul masyi, jalan terus menerus kemana aja, itu insya Allah khufnya tidak robek karena memang memiliki kualitas yang bagus. Litaraddudi musafirin, karena memang orang musafir itu kan bolak-balik. Yang namanya musafir itu jalan sana jalan sini, sementara sepatu khufnya tidak dibuka ya, sehingga dia harus syaratnya kuat. Fi hawaijihi, dalam segala kebutuhan musafir, min hatin wa tirhalin, turun naik turun terus ke bukit-bukit ya, itu apalagi kawasan padang pasir ya, yang memang kawasannya perbukitan ya, kemudian padang pasir, sehingga itu dua sepatu kulitnya mesti kuat. Wa yu'khadhu min kalamil musannifi, dan dapat diambil dari omongannya pengarang kitab, kaunuhuma qawiyaini, jadi syarat daripada dua khuf itu mesti kualitasnya bagus, kuat. Bihaisu yamna'ani nupuzal ma'i, yaitu dua khuf itu bisa menghalangi tembusnya air. Jadi kalau hujan itu air nggak masuk. Kalau air masuk ya batal, berarti ini udah robek ya, udah kulitnya tuh udah tembus air, berarti udah robek. Nah kalau udah robek tuh Bapak Ibu Saudara udah batal, itu udah nggak bisa digunakan ya. Jadi syaratnya kuat dan tidak tembus air. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan juga taharatuhuma, syaratnya juga itu khuf harus bersih suci. Kalau khufnya najis ya kagak boleh dipakai untuk sholat. Kan itu Bapak Ibu Saudara yang namanya khuf enggak dibuka-buka, sholat pun dipakai itu ya, sholatnya dipakai. Makanya itu dia elastis, wudu dipakai, sholat dipakai, rukunya sujudnya. Jadi seperti kaos kaki aja begitu ya. Jadi memang kulitnya bagus, dan ketika lagi mau sholat itu mesti bersih, jangan ada najis. Syaratnya dua khuf itu mesti tohar, mesti suci dari najis. Walau labisa khufan, kalau ada orang memakai khuf fauqa khufin, di atas khuf, jadi dua lapis khuf, kemudian gak cukup ya pakai lagi khuf yang kedua, itu berarti dua lapis khufnya. Kenapa sampai begitu? Pakai khuf di atas khuf dua lapis. Lisyiddatil bardi, mungkin karena sangat dingin, cuaca sangat dingin, sehingga kalau pakai satu khuf masih terasa dinginnya. Double, dua khuf, khuf pertama pakai lagi khuf yang kedua, itu boleh ya, karena memang kondisi sangat dingin. Masalan sebagai contoh, fa in kanal a'la solihan, kalau seandainya lapisan atasnya bagus, lil masih untuk disapu, dunal asfali tidak bagian yang bawah, sohal masuk alal a'la, maka yang sah yang diusapnya bagian atas. Bagian atas bagus,
bagian bawah tidak bagus, itu nggak apa-apa sah. Kalau satu lapis ini tembus air, kemudian dilapisin kedua, nah kalau lapisan keduanya bagus nggak tembus air, sah. Berarti dilapisi, ya 2 lapis. Khuf yang pertama udah nggak bagus, udah ada yang robek, dipakai lagi khuf yang kedua. Khuf kedua bagus. Nah ini namanya khuf yang pertama dilapisi dengan khuf yang kedua yang bagus. Itu masih boleh sah pakai khuf yang begitu. Wa in kana al-asfalu salihan, kalau yang bawah lapisan bawahnya yang bagus, lil masih untuk disapu dunal a'la, tidak bagian yang luar, yang atas. Pamasahal asfala, maka diboleh menyapu bagian yang luar, yang atas. Soha awal, ya berarti sah tuh yang pertama. Pawassolal balalu lil asfali, maka sampailah yang basah-basahnya ke bagian yang bawah. Kalau bagian luarnya robek, kemudian bagian dalamnya bagus, ketika disapu bagian luar kan otomatis airnya masuk ke bagian dalam. Nah itu nggak apa-apa, masih sah, karena bagian dalamnya termasuk kualitasnya bagus, enggak ya sobek, cuma luarnya yang sobek. Jadi ini sah juga. In qasodal asfala, manakala dia menyapu maksudnya adalah bagian khuf yang ya bagian dalam. Au qasadahuma, atau dia punya maksud dua-duanya bagian luar dan bagian dalam, ma'an secara berbarengan. La in qasadal a'la faqat, tidak kalau dia hanya punya maksud tujuan bagian luar saja. Wa illam yaqsid wahidan minhuma, sekalipun kalau seandainya dia tidak punya maksud tujuan kepada salah satu daripada keduanya, bal qasadal masha, akan tetapi dia punya maksud menyapu fil jumlati secara global, ajza'a fil asahi, maka sah itu menurut kaul yang paling sahih. Jadi kesimpulannya sih begini aja Bapak Ibu Saudara. Ya kalau seandainya ada orang pakai khuf 2 lapis, lapisan pertama sama lapisan kedua, kalau lapisan dua-duanya bagus udah nggak ada masalah. Sekarang lapisan pertama nggak bagus, lapisan kedua bagus, sah. Bagian yang pertama ya bagus, bagian kedua nggak bagus, sah juga. Ya, karena itu saling memperkuat ya satu dengan yang lainnya. Yang kagak boleh bagian pertama robek, bagian kedua robek juga. Nah ini nggak sah. Ya tapi kalau bagian pertama robek ditambal dengan bagian kedua, bagian keduanya bagus, itu nggak apa-apa. Bagian pertamanya jelek tapi bagian keduanya bagus, nggak apa-apa juga. Ya jadi kalau pakai 2 khuf begitu, 2 lapis. Ya kalau salah satunya ada yang robek ditambal dengan satunya lagi, ya itu masih sah. Tapi kalau dua-duanya enggak bagus, tembus air, ya otomatis walaupun 2 lapis juga tidak apa? Tidak sah. Selesai udah. Sekarang penggunaannya. Penggunaan khuf itu lamanya berapa hari? Nah ini nanti dikasih tahu. Wayam sahul mukimu yauman walailatan. Kalau orang yang mukim pakai khuf itu lamanya 1 hari 1 malam. Ini misalnya kita nih mukim namanya, kagak melakukan perjalanan, boleh pakai khuf? Boleh. Batasnya berapa lama? Hanya 1 hari 1 malam. Itu begitu. Udah 1 hari 1 malam mesti dibuka lagi, diwudu lagi secara sempurna, baru nanti pakai lagi, hitung lagi 1 hari 1 malam. Udah 1 hari 1 malam, ya nanti kalau mau wudu ya harus dilepas, dicopot lagi, diwudu dari awal lagi seperti biasa. Nanti kemudian dipakai lagi. Nah kalau udah dipakai batasnya lagi 1 hari 1 malam. Itu bagi orang yang mukim. Jadi artinya mukim itu orang yang tidak pergi kemana-mana. Sebab ada istilahnya mukim, ada istilahnya musafir. Kalau musafir tuh orang yang melakukan perjalanan. Contoh, misalnya kita dari Jakarta pengen pergi ke Surabaya. Nah itu berarti kita musafir. Orang kalau musafir Bapak Ibu Saudara, kalau udah memenuhi persyaratan itu pakai khufnya 3 hari 3 malam. Dia boleh sholat qashar jama'. Sholat qashar jama' bagaimana? Sholat yang 4 rakaat boleh diringkas menjadi 2. Itu namanya qashar. Kemudian dijamak, digabung.
Zuhur bisa digabung dengan asar. Maghrib bisa digabung dengan isya. Kalau zuhur digabung dengan asar, kemudian di waktu zuhur, maka namanya jamak takdim. Jamak apa Bapak Ibu? Jamak takdim. Kalau kita jamak, kita gabung sholat zuhur dengan sholat asar, tapi nanti waktunya di asar, namanya jamak takhir. Maghrib sama isya mau digabung, ya maghrib dan isya di waktu maghrib, berarti jamak takdim. Kalau sholat maghribnya digabung nanti di waktu isya, berarti jamak takhir. Itu boleh. Sekarang boleh juga qasar jamak, dikosor di jamak. Zuhur 2 rakaat langsung sholat asar 2 rakaat juga, itu namanya qasar jamak. Yang dikosor itu sholat yang mana syaratnya? Sholat yang rubaiyah. Sholat rubaiyah itu apa? Sholat yang bangsa 4 rakaat. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Nah itu boleh kita kosor. Kalau maghrib 3 rakaat nggak bisa dikosor, 1,5 nggak bisa. Bagaimana maghrib 1,5? Udah, dia hanya bisa dijamak saja. Kalau subuh dikosor kagak boleh, dijamak juga nggak boleh. Subuh sendirian, ya nggak ada orang kosor subuh jadi 1, ya nggak ada. Ya, atau dijamak ke zuhur, atau dijamak ke asar, atau dijamak ke isya, nggak bisa. Jadi subuh sendirian. Nah ini, ya, jadi artinya ada orang mukim, ada orang musafir. Syaratnya orang boleh qasar jamak, ibu, bapak, syaratnya udah 2 marhalah. 2 marhalah itu jaraknya 90 km. Kalau Jakarta Bandung udah ada nggak 90 km? Ada. Jakarta Anyer udah ada nggak? Ada. Udah lebih dari 90 kilo. Jakarta Semarang, Jakarta Cirebon itu udah melebihi daripada 90 kilo. Jadi kalau kita misalnya Jakarta Cirebon, Jakarta Semarang, apalagi Jakarta Surabaya, nah itu udah dibolehkan untuk mengqasar dan menjamak. Itu namanya rukhsah, dispensasi izin dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Bahkan lebih bagus, kita boleh ngamalin ilmu. Oh, saya lagi pergi kemana? Misalnya ke Surabaya. Ya kayak kemarin saya alhamdulillah habis pergi ke Jawa, nganter anak tuh yang Muhammad Adib Azza. Sekarang dia mondoknya di Lirboyo di Jawa Timur, Kediri. Ya seperti itu. Saya kemarin dari Kediri pelosok, Lirboyo pelosok, terus ke Jombang, Surabaya. Ya jadi ya hampir 3 hari saya melakukan perjalanan. Nah itu selama dalam perjalanan sholatnya qasar jamak aja, boleh qasar jamak. Ya itu kita mau ngamalin ilmu gitu. Ya bapak ibu juga begitu. Kalau lagi jalan misalnya, oh saya mau ke Semarang, oh saya mau ke Cirebon, oh saya mau ke Bandung, mau ke Sukabumi, atau terus jauh ke sana lagi, itu boleh udah qasar jamak karena jaraknya udah 2 marhalah. 2 marhalah itu di atas 90 km. Tapi kalau Jakarta Bogor belum. Ya, belum sampai berapa? 90 km. Masih dekat. Apalagi ke Bayuran, ya belum. Ya, dari Cipulir ke Bayuran qasar enggak boleh. Ya, nah begitu. Jadi ada tata caranya ya Bapak Ibu Saudara. Nah, itu ketika kita pakai khuf, ya nanti dikasih waktu 3 hari 3 malam. Kalau musafir. Kalau kita mukim pakai khuf 1 hari 1 malam. Tuh, itu yang disebut dengan ya tata cara pakai khuf bagi mukim dan bagi musafir. Ya, sholat pun begitu. Orang yang lagi musafir dapat dispensasi keringanan sebab dia agak berat. Sebab kata Nabi as-safaru qit'atun minal azab. Orang kalau melakukan safar perjalanan itu bagian daripada siksaan. Jadi agak berat
itu makan kadang-kadang agak lambat, yang biasa jam 12 udah makan siang, kadang-kadang lagi dalam musafir bisa jam 1 baru makan, bisa setengah 2 baru makan. Kenapa? Dalam perjalanan mungkin mau nyari tempat makan belum ada, ya cari lagi yang cocok di mana nih, ya sehingga bisa lambat. Nah itulah yang dikatakan Allah kasih keringanan. Setiap kali kita melakukan perjalanan Allah kasih keringanan. Tuh begitu. Sholat zuhur yang tadi 4 jadi 2 rakaat. Enak gak kira-kira? Enak. Bisa digabung lagi. Ya kita nih misalnya sampai dari Cipulir berangkat, ya mau tujuan ke Surabaya, baru sampai di Kerawang, ya kita istirahat dah. Ya kemudian udah zuhur jam 12, jam 1 itu boleh kita langsung sholat qashar jamak takdim. Ya habis sholat zuhur usolli fardaz zuhri rakaataini maksuratan majmu'atan ilal asri. Saya sholat zuhur di qashar 2 rakaat di jamak kepada asar. Ya Allahu Akbar, sholat zuhurnya 2 rakaat, salam qomat, Allahu Akbar, selesai sholat asar lagi, usolli fardal asri rakaataini maksuratan, ada alil saya sholat asar 2 rakaat di qashar. Nah berarti kita sholat asar 2 rakaat, selesai salam, udah. Berarti nanti waktu asar kita nggak perlu apa? Sholat lagi, karena kita udah jamak takdim. Jadi enak begitu. Ntar maghrib isya tinggal lihat. Ini maghrib kita dalam perjalanan agak susah, ya udah lanjut aja. Yang penting niat di waktu maghrib, saya sholat maghrib nanti dijamak dengan isya jamak takhir. Tuh begitu. Niatnya udah begitu aja pakai bahasa Indonesia. Ya, jangan kagak niat. Kalau nggak niat nggak sah. Gitu. Jadi pada saat waktu maghrib mau jamak takhir, niatnya begitu. Saya sholat maghrib dijamak kepada isya jamak takhir lillahi ta'ala. Nanti di isya baru kita sholat maghrib, baru kita sholat isya. Maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat di qashar. Begitu. Jadi kalau jamak takhir boleh isya lagi duluan, boleh juga maghrib. Jadi kalau mau maghrib duluan boleh, mau isya duluan juga boleh. Tapi kalau jamak takdim mesti zuhur dulu baru asar. Nggak boleh asar baru zuhur. Tapi kalau jamak takhir boleh zuhur, boleh asar. Jamak takdim maghrib dulu baru isya. Kalau jamak takhir boleh maghrib, boleh isya terlebih dahulu. Tinggal pilih, ya gimana kita maunya. Nah itu begitu Bapak Saudara. Nah ini istilahnya ada mukim, ada musafir. Jadi wayam saul musafir salah satu ayamin bilayalihna. Nah kalau orang yang musafir ketika menyapu khuf itu dikasih waktu sampai 3 hari 3 malam. Al muttasilah yang bersambung biha, sawaun taqaddamat au ta'akharat, sama saja itu lebih dahulu atau terbelakang. Jadi kalau musafir lebih lama ya, pakai khuf berapa hari? 3 hari 3 malam. Kalau mukim pakai khufnya hanya 1 hari 1 malam. Wabtidaul muddati permulaan hitungannya tuh sabu dihitung min hini yahdusu dari mulai dihadas, ai minin qadail hadasil kain dari mulai dia selesainya hadas. Ya, ba'da tamami lubsil khufain, setelah sempurna dia menggunakan 2 khuf. Jadi udah sempurna memakai 2 khuf, kemudian batal. Nah dari situ tuh mulai ngitungnya. 24 jam 1 hari 1 malam mulai dari situ. Kalau bulan batal dia maka habis khuf, bulan batal 1 jam 2 jam 3 jam, ya belum dihitung. Ntar pas banget ya udah batal jam 6 sore, nah mulai ngitung dari jam 6 sore. Jam 6 sore nanti ketemu lagi sampai jam 6 sore lagi, 24 jam, 1 hari 1 malam. Maka khufnya jam 3 sore. Tapi bulan batal jam 4 bulan batal, jam 5 bulan batal, jam 6 baru batal. Ngitungnya dari jam 6, nanti ketemu lagi jam 6. Gitu ya Bapak Saudara. Kalau makai hubnya jam 3 sempurna, habis makai enggak lama jam 3.15 menit udah batal. Yang mulainya dari jam 3.15 menit ngitungnya. Ya nanti ketemu lagi 1 hari 1 malam sampai jam 3.15 menit habis. Ya itu berarti udah dicopot kembali. Karena masa makai hub bagi mukim
1 hari 1 malam 24 jam. Nah, kalau musafir tinggal kaliin, ya 3 hari 3 malam. Jadi mulainya nanti ngitungnya setelah batal, setelah hadas. La min ibtida'il hadasi, bukan dari mulainya hadas, wala min waqtil masih, dan juga bukan dari waktu menyapu, wala min ibtida'il lubsi, dan juga bukan dari permulaan memakai, wal asibis safari wal haim, sementara orang yang maksiat dalam musafirnya atau orang yang berjalan tapi enggak punya tujuan, yang sahani masa mukimin, maka dia menyapu itu hanya ukuran seperti orang yang mukim. Begini Bapak Saudara, ada orang musafir tapi musafirnya maksiat, itu nggak boleh pakai khuf sampai 3 hari 3 malam, tetap sama hanya 1 hari 1 malam aja, karena melakukan perjalanannya musafirnya maksiat. Begitu juga nggak diizinin untuk sholat qashar jamaah. Contoh yang maksiat bagaimana? Seorang istri pergi keluar kota, ke Semarang kah, ke Cirebon kah, atau ke Bandung kah, kagak dapat izin dari suami. Ya minta izin, bang, izinin ya saya mau ziarah sama kelompok jamaah, ya entah jamaah pengajian mana, ya kemana, yaitu ke Cirebon, mau ziarah ke Cirebon. Kata suaminya, saya kagak izinin. Emang apa sih bang, saya lagi sakit, ya urusin saya aja di rumah. Tapi kata istrinya, nggak bisa bang, sudah bayar. Itu. Tapi kan saya lagi sakit. Terserah abang mau izin mau kagak. Orang sudah bayar, saya berangkat juga udah. Tuh berangkat juga nih istri. Itu namanya istri keluar dari rumah maksiat. Ya, dosa nggak tuh? Dosa. Nah karena dosa maksiat, berarti ini istri nggak boleh sholat qashar jamaah. Nggak boleh qashar jamaah. Teman-temannya boleh kalau memang dia dapat izin dari suaminya, dapat doa restu dari suaminya, nggak apa-apa. Yang penting kamu hati-hati, ya begitu. Dapat izin, udah cium tangan, udah diizinin ya. Nah itu dia boleh qashar jamaah. Tapi ini yang satu nih kagak dapat izin, tapi modalnya nekat, berangkat juga. Lu izinin kagak, bodo amat. Nah, berangkat. Itu yang berangkat tanpa izin suaminya namanya as-safar, ya bil asi, berarti dia melakukan perjalanan maksiat. Nah karena dia melakukan perjalanan maksiat, tidak dibolehkan qashar jamaah. Kalau dipakai khuf, orang-orang 3 hari, dia berapa? 1 hari aja. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah begitu. Makanya orang perempuan kalau mau kemana-mana yang punya suami harus izin dulu sama suaminya. Ya, walaupun mau ziarah, kan ziarah cakep ya, ziarah cakep. Ya tapi kalau kagak dapat izin dari suami boleh nggak? Kagak boleh. Tuh begitu. Tapi kalau suami mau ziarah, ya kagak diizinin sama istrinya, suami jalan juga, boleh nggak? Kalau jawab semua. Karena memang istri nggak berhak untuk memberikan izin, gitu ya. Paling-paling cuma ya untuk minta pendapat aja. Neng, abang mau berangkat, ya pergi musafir nih, kemana? Ke Surabaya, kira-kira bagaimana ya? Ya kata istri, ya terserah abang, saya kagak bisa melarang. Sebab ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi sebaiknya nih bang, sebaiknya jangan berangkat kali dah bang. Ya karena begini. Nah begitu. Terus nih suaminya, bener juga nih istri saya. Ya udah dah, nggak jadi. Itu bukan ngelarang istrinya, cuma ikut ngasih saran. Boleh, tapi nggak punya hak untuk melarang. Cuma ngasih saran pendapat. Kalau bisa sini bang, menurut saya begini, tolong dah nggak usah, ya nanti aja, lain waktu, lain hari. Nah itu cuma memberikan saran pendapat. Kalau suaminya berpikir positif, terus dipikir-pikir, oh ternyata saran istrinya bagus juga, dia nggak jadi pergi. Nah itu bukan dilarang, tapi itu sebagai saran dan pendapat. Tapi kalau suami boleh melarang, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan
nisa. Ini harus dipahami, Ibu, harus dipahami. Jadi memang di dalam kita hidup berkeluarga itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini ada suami begini, ya maaf Ustaz, saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar rumah. Memang apa? Kagak dapat izin dari istri. Nah, ini suami begini nih, masya Allah mesti pakaiin konde. Ya, nah begitu. Jadi harus tahu. Ya, jadi istri tidak berhak melarang, cuma memberikan saran pendapat saja. Nah begitu. Tapi kalau istri harus minta izin dari suami. Kalau keluar rumah harus minta izin dari suami. Ya, selama memang istri baik, suami ya harus memberikan izin. Nah begitu. Tapi kalau ada tanda-tanda enggak benar, wajib dilarang. Nah, kalau nanti dikenalan lagi sama bekas pacar yang dulu kan repot ya. Nah begitu. Ya, ini kalau udah CLBK nih repot ini. Ya, makanya suaminya boleh ya kamu pergi, tapi saya ikut. Kata istrinya, kangen bang, nggak jadi deh bang, nggak jadi. Nah ketahuan dan ketahuan. Ya, kalau dianterin sama suaminya udah ogah aja. Maunya saya sendiri. Nah ini ada tanda-tanda nih. Boleh dari selidiki boleh. Ya, tapi ya ini suami bersifat seperti itu bukan apa-apa, ingin supaya jangan terjadi. Ya, sebab kan banyak orang sekarang terjadi begitu. Ya dikasih kebebasan, ternyata terlalu bebas. Ya akhirnya lepas kendali. Nah itu nggak boleh. Jadi musafir yang seperti itu namanya musafir maksiat. Kalau musafir maksiat nggak boleh. Ya pakai hub sampai 3 hari. Tetap samain dengan orang yang mukim 1 hari aja. Kemudian tidak dibolehkan qashar jama, sebab nggak ada rukhsah. Musafirnya maksiat. Ya, sehingga dia sholat zuhur yang 4 rakaat. Ya, nggak boleh 2 di qashar dan nggak boleh dijamak karena dia termasuk safirnya ya maksiat. Nah ini yang dimaksud ya seperti itu. Jadi syaratnya nggak boleh maksiat. Atau ada orang haim. Haim itu bagaimana Bapak Ibu Saudara? Orang melakukan perjalanan tapi nggak punya maksud tujuan. Itu namanya haim. Ditanya, Bapak mau pergi kemana? Tahu dah, gue nggak tahu. Ya, pokoknya gue mau jalannya kemana dah. Itu tuh nggak boleh tuh. Ya, kalau pakai hub tetap 1 hari 1 malam. Kalau dia pergi walaupun sampai ke Surabaya, ke Madura, tetap kagak boleh qashar jamak. Kenapa? Karena dari rumah nggak ada maksud tujuannya. Tuh, makanya kita harus ada maksud tujuan. Ente mau pergi, iya. Mau pergi kemana? Ke Surabaya. Jelas Surabaya. Ente mau kemana? Saya mau ke Madura. Jelas ke Madura. Ente mau kemana? Saya mau ke Semarang. Jelas tujuannya mau ke Semarang. Itu boleh. Ya, qashar jama. Boleh pakai hub 3 hari 3 malam. Tapi kalau ditanya ente mau kemana? Tahu nih, terserah kaki mau melangkah kemana. Waduh repot. Ya begitu. Nah itu tuh haim namanya dalam bahasa fikihnya. Ya, haim itu orang yang berjalan tanpa punya maksud dan tujuan. Kalau kata Bang Aji Roma Irama, berkelana. Iya. Nah begitu. Ya kemana aja. Kemana aja. Walaupun jaraknya udah lebih dari 2 marhalah, udah lebih daripada 90 km, tapi nggak ada maksud tujuan, tetap nggak boleh qashar jama. Tetap kalau dipakai hub, jatahnya hanya 1 hari 1 malam. Nah makanya di sini dibilang orang yang maksiat dalam perjalanan dan orang yang berjalan tanpa ada tujuan, ya yamsahani, maka dia menyapu masha mukimin, sama seperti menyapu orang ya yang lagi mukim, artinya enggak melakukan perjalanan, berarti 1 hari 1 malam. Wadaimul hadasi, bermula orang yang daimul hadas. Daimul hadas itu artinya orang yang pipis terus netes aja pipisnya, atau yang keluar angin terus nggak lama. Ini begitu terus. Dalam ilmu fikihnya disebut apa Bapak Ibu? Daimul hadas. Itu bagaimana orang sholat kalau begitu? Nggak apa-apa, sholat aja. Ya, tetapi syaratnya harus udah masuk waktu. Begitu. Orang kalau pipis terus, ya 2 detik netes,
2 detik netes. Itu bagaimana? Ya. Nah, ini dia mesti pakai pempes. Iya. Wudu aja udah. Sholat pakai pempes. Ya, nanti selesai mau sholat lagi, wudu lagi, pempesnya ganti yang baru. Nah, begitu karena daimul hadas. Ya, dia tetap wajib sholat, tapi setiap sholat wudunya kalau udah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, belum boleh. Misalnya nih Isya sekarang jam 7:10 misalnya, atau jam 7:05. Nah itu kalau udah jam 7:05 baru dia wudu. Kalau belum jam 7 dia wudu untuk sholat Isya, nggak boleh. Kalau kita kan normal, wudu yang maghrib mau dipakai untuk Isya boleh nggak? Boleh. Bapak mau sholat Isya ntar belum wudu lagi karena tadi belum batal, wudu maghrib belum batal, boleh nggak? Boleh. Nah sampai subuh juga boleh. Kalau seandainya sampai subuh belum batal, silahkan wudu yang maghrib untuk sholat Isya dan sholat subuh masih boleh. Nah seperti itu. Iya. Seandainya dia belum batal. Tapi kalau daimul hadas emang batal terus dia. Ya orang keluar netes air pipis terus, atau keluar angin aja. Nah ini namanya udah jebol ya. Ya, nah begitu. Tapi untuk sholat bagaimana? Tetap wajib sholat. Nah ini disebut daimul hadas. Ya, daimul hadas itu begitu. Ya. Idza ahdasa, apabila dia hadas ba'da lubsil khuffi, setelah dia menggunakan khuf, hadasan akhar, akan hadas yang lain, ma hadasid daimi, bersama dengan hadas yang selalu. Tuh daim artinya continue, terus menerus dia punya hadas terus ya. Qabla ayyusalliya bihi, sebelum dia sholat fardu yamsahu, maka dia boleh mengusap, wa yastabihu, dan dibolehkan makana yastabihu, sesuatu yang dibolehkannya. Lau baqiya tuhruhu, seandainya tersisa sucinya, allazi labisa alaihi khuffaini, yang memang dia sudah menggunakan 2 khufnya, wa huwa fardu wa nawafil, yaitu 1 fardu dan beberapa sholat sunnah. Sama seperti tayamum, 1 kali sholat fardu dan beberapa kali sholat sunnah. Kan begitu kalau kita tayamum ya, ibu bapak kan pakai tayamum nih misalnya ya, itu sholat Isya, hanya untuk sholat Isya 1 tayamum. Kalau sholat sunnah boleh, sholat sunnah. Nanti kalau kita mau sholat wajib lainnya mesti tayamum lagi. Jangan Isya dah, maghrib kita pakai tayamum karena kita nggak ada air atau ada masalah, tayamum. Nah itu nanti ketika sholat Isya walaupun belum batal, habis tayamum belum batal, kita mau sholat Isya nggak boleh langsung sholat Isya, tapi harus apa lagi? Tayamum lagi. 1 tayamum untuk 1 sholat fardu, 2 sholat fardu 2 kali tayamum, 1 tayamum boleh untuk beberapa kali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh sholat qobliyah, habis sholat qobliyah sholat lagi, sholat sunnah lagi masih boleh 1 kali tayamum. Tapi kalau sholat fardu itu hanya 1 kali, 1 tayamum. Pas mau sholat Isya walaupun belum batal mesti tayamum lagi. Paham ya Bapak Ibu ya? Tuh begitu. Tapi kalau wudu enggak. Selama kita belum batal boleh digunakan buat beberapa kali sholat fardu dan boleh digunakan ya beberapa kali sholat sunnah. Yang penting belum batal. Tapi kalau tayamum itu hanya digunakan buat 1 kali sholat fardu. Ustaz, saya belum batal kok, mau sholat Isya pakai tayamum. Enggak bisa. Itu tadi udah buat sholat maghrib aja 1 tayamum. Mau sholat Isya tayamum lagi. Ya begitu Bapak Saudara. Nah ini yang dimaksud qabla ayyahdusa masha, sebelum ia hadas untuk menyapu, wastabaha, dan dibolehkan nawafil faqat, beberapa sholat sunnah saja. Jadi untuk sholat sunnah boleh beberapa kali, tapi kalau untuk sholat fardu hanya 1 kali. Saya kira cukup sampai sini. Nanti baru fa'in masaha, mengingat waktu ya saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Malaysia. Namun sebelumnya guru akan memperagakan tayamum dengan dia memberikan tangan ke tembok. Itu gimana hukumnya? Tolong dijawab.
Kalau diyakini tembok ada debunya, boleh, nggak apa-apa. Kalau diyakini tembok itu ada apanya? Ada debu. Tapi kalau temboknya bersih, seperti di sini kan bersih nih, ada nggak debunya tuh? Nggak ada, nggak boleh. Ya, kita usap-usap di situ tuh, nggak ada debunya, nggak boleh. Ya, tapi kalau ada debu kita yakin boleh, ya nggak apa-apa. Karena Imam Syafi'i menyatakan orang tayam itu mesti dengan turab, dengan debu, nggak boleh dengan yang lain-lain. Ya seperti itu. Ini bukan debu, bukan tanah. Walaupun asalnya bisa aja dari tanah, tapi yang kita lihat bukan asalnya. Hakikatnya ini tanah apa? Bukan debu apa bukan? Kan jawabannya bukan. Ya ini kita tanya apa nih? Keramik. Ya coba kalau ditanya Bapak Ibu itu apa namanya? Keramik. Siapa yang bilang debu? Ayo nunjuk. Berarti nggak sah. Jadi kalau di situ ada debunya baru sah. Jadi tadi pertanyaannya, kalau di tembok itu mengandung debu boleh, tapi kalau temboknya bersih nggak ada debunya maka tidak dibolehkan. Begitu. Baik, yang lain bertanya? Ya. Tadi orang yang daimul hadas, Ya. kalau seandainya mau sholat kan harus sudah masuk waktu. Bagaimana seorang daimul hadas itu kalau mau membaca Al-Quran? Iya. Ketika orang baca Quran boleh nggak punya wudu. Yang kagak boleh itu kalau dimegang. Kalau megang Al-Quran nggak boleh. Nah bagi daimul hadas bagaimana? Udah wudu aja. Wudu sekali dia pakai pempes apa udah dibaca Quran. Silahkan. Itu namanya dia udah punya wudu. Ya nggak apa-apa. Ya kan itu udah batal. Itu tidak membatalkan. Ya bagi dia lid darurah. Ya begitu. Tapi kalau nanti udah nggak netes lagi air kencing jadi batal. Kenapa udah bersih? Berarti ulang lagi kembali. Tapi selama masih netes-netes dengan wudu tadi udah sah. Jadi dia boleh tuh megang Al-Quran. Boleh. Ya karena dia udah wudu. Bagi dia itu netes-netesnya udah ya nggak batal. Karena apa? Lid darurah. Emang dia punya penyakit. Jadi boleh dah dibaca Quran walaupun daimul hadas, ya dia udah punya wudu saat itu. Ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang jamaah dan puasa. Ketika kita melakukan perjalanan, kita sholat di tengah-tengah perjalanan. Tiba-tiba kita sedang melaksanakan sholat jamaah kosor, ada orang yang mengikut di belakang. Itu bagaimana? Ya. Baik. Satu lagi pertanyaannya mungkin sudah mampu ini ya untuk menggunakan itu kurban. Itu bagaimana pembagian kurban yang patungan misalnya? Apakah kita yang ikut kurban itu boleh mencicipi atau boleh mendapatkan bagiannya? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Yang pertama, kalau kita lagi sholat qashar, kita lagi sholat jamaah, kebetulan ada orang datang, dia ngikutin aja ke kita, nggak apa-apa, boleh. Boleh. Kalau kita qashar ngikut kepada yang tamam kagak boleh. Tapi orang qashar, orang tamam ngikut kepada yang qashar boleh. Kita sholat qashar nih, kemudian ada yang ngikut, dia sholatnya tamam. Kan ada qashar ada tamam ya. Kalau qashar tuh musafir, sholatnya qashar. Kemudian kalau tamam orang mukim, sholat zuhur 4 rakaat tamam namanya. Nah kalau musafir sholat zuhur 2 rakaat, itu namanya kita lagi qashar. Ini sekarang pertanyaannya, saya lagi sholat qashar kan begitu. Kemudian ada orang ngikut imam ke saya, boleh enggak? Boleh. Ya, yang kagak boleh kalau ada orang tamam, saya mau qashar ngikut kepada yang tamam, boleh enggak? Kagak boleh. Tuh begitu. Iya, 2 rakaat salam. Ya kan dia tinggal bangun aja, nambahin. Ya nambahin. Nah dia masalah dia mau sholat lagi itu urusan dia. Nah ini yang pribadi dia yang tadi baru 2 rakaat tinggal nambahin 2 rakaat udah selesai dia. Ya jadi nggak ada masalah. Sama juga begini, ada orang sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, ada orang baru datang belum sholat maghrib, dia ngikut tuh, ngikut imam kepada orang yang sholat ba'diyah maghrib, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah.
usolli pada maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman ta'ala Allahu akbar, ngikut kepada orang yang ba'diyah maghrib. Nah, ba'diyah maghrib 2 rakaat salam, ya kita tinggal nambahin 1 rakaat lagi. Dapat 27 ini derajat itu, dapat. Ya, enggak apa-apa, boleh. Nah, kita jadi imam jangan begini. Ya. Jangan ngasih kode, gua lagi sholat ba'diyah, lu jangan ngikut gua. Jangan, ya, begitu. Jangan batalin sholat, hukumnya dosa, ya. Jadi kita terusin aja, nggak boleh batalin. Kalau kita kemudian sholat qobliyah belum sholat ba'di, ya belum sholat maghrib, ya dia ngikut kita. Lah kita habis sholat qobliyah selesai, assalamualaikum warahmatullahi, tinggal ke belakang aja ngikut dia. Ya sholat maghrib, sholat pada maghrib berarti jadi lagi. Jadi tadi kita jadi imam, sekarang jadi makmum. Ya, sah. Kalau kita batalin malah haram. Membatalkan sholat di tengah-tengah tanpa ada urusan uzur, ya itu nggak boleh. Ya mestinya diselesaikan dulu, selesaikan salam. Nah udah, baru ngikut kepada orang yang tadi sholat. Dia udah tahun sholat maghrib tuh. Kita tadi sholat qobliyah, belum sholat maghrib, udah ngikut dia aja. Di masjid saya melihat orang sholat maghrib, sholat sunnah, terus ada yang ikut, dia batalin gitu. Ya, ya. Mudah-mudahan kau udah ngaji enggak dah. Ya, begitu. Emang masalah begini kelihatannya gampang, tapi kalau kagak ngaji repot juga. Tapi kalau udah ngaji, oh iya, begitu. Ya, jadi boleh, nggak apa-apa. Ya, sah dia dapat 27. Kita sholat qobliyah, di sholat maghrib dapat 27. Kita juga dapat membantu dia, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Namun setelah kita sholat qobliyah ya 2 rakaat salam, kita mundur ke belakang, kita ngikut imam kepada dia, kita dapat lagi. Nah itu begitu caranya ya. Yang tadi jadi imam sekarang jadi makmum. Iya begitu, yang jadi imam jadi makmum. Ya ada lagi kita ikut sholat, dia bisa sunat, dia bilang saya bisa sunat. Iya, nah kalau udah ngaji enggak ada tuh ya. Kalau udah ngaji insya Allah tidak ya. Jadi nggak ada masalah. Kita lagi sholat apa aja, kalau di belakang kita ada yang ngikut imam, biarin aja. Ya. Jadi kita nggak usah ya macam-macam. Kita lanjutkan kerjaan kita. Dan itu yang di belakang kita insya Allah sah. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian ada lagi pertanyaan terkait dengan korban. Kalau kita korban patungan, maksudnya patungan kan begini, kalau 1 ekor sapi patungannya 7 orang. Nah itu patungan, bukan kambing patungan. Ya, kambing ada 7 orang, ayo beli kambing. Ya, kambing berapa harganya? 5 juta, ada 7 orang. Ya, atau kambing 7 juta, ya ada 7 orang. 1 juta, 1 juta, itu nggak boleh. Kalau kambing untuk 1 orang. Kalau kerbau, berserikat kerbau. Sapi berserikat sapi, 1 orang. Itu bagaimana? Setiap orang nanti panitia silahkan kasih sebagai satu penghormatan. Dia mau minta, dia kagak mau minta, kasih aja. Misalnya mau kasih 3 kilo boleh nggak dagingnya? Boleh. Tuh panitia, nih misalnya nih bapak ya serikat ngasih kerbau atau ngasih sapi ke panitia korban di sini. Nah catat. Nah ini serikatnya buat si A, B sampai 7 orang. Itu A kasih 3 kilo, B kasih 3 kilo. Semuanya jumlahin ada 21 kilo. Enggak apa-apa, bagus. Ya, jadi bilangin ini ente korban, iya nih hasilnya. Sebab kita yang korban sunnah makan dagingnya. Kecuali yang enggak boleh Bapak Ibu Saudara, kalau korbannya korban nazar. Kalau korban nazar nggak boleh kita makan. Bukan kita aja, keluarga kita yang kita tanggung napakohnya juga nggak boleh makan dari hasil korban nazar kita. Kan rata-rata korban sunnah ya. Nah kalau korban sunnah udah boleh makan, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau kambing panitia ngasih apanya pahanya dibawain, ambil terima kasih. Cuma kalau minta mah jangan, kagak bagus. Ya korban minta jangan. Cuma panitia biar paham aja.
gitu. Jadi paham dah. Oh ini dia ngasih kambing, ntar bawain, catet tuh kambing bawain satu pahanya. Nah begitu. Ini buat siapa? Buat ente, kan ente korban. Nah ini pahanya, sunnah dimakan buat dia. Nah kalau sapi jangan pahanya, loh habis semuanya. Kasih yang saya bilang 3 kilo udah cakep. Mau 2 kilo boleh, mau 3 kilo boleh, mau sekilo juga boleh, tergantung kebijaksanaan panitia. Tapi kalau 1 kilo kayaknya kedikitan, kesian. Ya kasih dah 3 kilo dah. Ya 2 kilo atau 3 kilo. Nah nanti jatah korban lain lagi dia. Ya ini jatah korban lain. Ini jatah di ngorban. Dapat 3 kilo khusus. Panitia bungkusin tuh. Yang korban-korban siapa aja berikan bawain. Ya nanti jatah tiket karcis boleh. Sebab korban kan boleh untuk orang miskin. Boleh juga untuk orang kaya. Jadi yang namanya korban bukan orang miskin aja makan. Orang kaya boleh nggak? Boleh. Itu keistimewaan korban supaya ada kebersamaan. Ya itu begitu. Jadi orang kaya pun boleh. Tetangga kita yang kaya boleh dibagi? Boleh. Ya begitu. Kalau dibagi mudah-mudahan besok dia mau korban. Gua korban kagak. Duit gua banyak dibawain juga. Gua kagak enak jadinya. Nah udah nggak apa-apa, panitia kasih. Mudah-mudahan nanti dia akan berkorban. Tuh begitu. Ya. Yuk ada lagi? Ya silakan. Yang apa? Oh iya, ini non muslim nih. Kalau yang tadi saya bilang korban itu silahkan, yang korban boleh makan, yang penting bukan daging nazarnya. Yang miskin boleh, yang kaya juga boleh sebagai hadiah. Nah sekarang bagaimana kalau non muslim? Non muslim kagak boleh nerima daging korban. Jadi panitia nggak boleh memberikan kepada non muslim. Tapi ada solusinya. Solusinya begini, kalau ada panitia korban ngasih hewan korban ke saya. Ini udah bagian saya nih, udah bagian saya. Nah sekarang saya mau bagi ke tetangga saya non muslim, boleh. Itu bukan panitia yang ngasih, saya pribadi, saya dapat daging korban. Nah ini kan kalau udah milik saya mau apain juga boleh. Ya, oh saya ingat saya punya tetangga non muslim, saya anterin, boleh nggak tuh? Boleh. Tapi kalau panitia sendiri nggak boleh. Ngasih kupon nih panitia kepada non muslim nggak boleh. Ya, cari orang muslim aja. Tapi nanti bapak dapat daging korban, kemudian mungkin banyak dari sini dapat. Bapak mau bagi hadiah buat tetangga non muslim, boleh nggak? Boleh. Itu bukan mengatasnamakan panitia, atas nama pribadi. Begitu. Ya. Ibu-ibu silakan. Ibu silakan. Ibu izin lah, ayo amin. Izin kan tadi izin. Harus izin nih. Kalau izin nggak boleh Sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Kita ini Bapak Ibu Saudara, memang ya saya mau sampaikan terkait tentang penentuan Hari Raya Idul Adha. Jadi penentuan Hari Raya Idul Adha kebetulan dengan ya orang sana Mekah, Madinah, Arab Saudi untuk tahun ini berbeda. Kalau orang Arab, Saudi, Mekah, Madinah itu sudah menentukan lebarannya hari Sabtu. Wukuf di Padang Arafahnya hari Jumat. Sementara kita setelah menentukan ru'yatul hilal juga sama, padahal sama-sama ru'yatul hilal, cuma beda hasilnya. Di sini di Indonesia enggak ngelihat bulan, kalau di sana ngelihat bulan. Nah makanya ada perbedaan pendapat. Di kita tanggal 1 tadi hari Jumat, berarti lebarannya hari apa? Hari Minggu. Dan perbedaan pendapat begini enggak usah dijadikan apa bahan percekcokan, perdebatan. Itu hal yang biasa. Di dalam ilmu fikih itu memang sudah ada. Ya, beda matla bisa beda penentuan. Ya, jatuhnya tanggal 1 bulan Zulhijjah. Tuh karena beda matlaknya. Ya, kadang-kadang bisa sama, kadang-kadang bisa
berbeda. Nah kemudian saat ini kita lagi berbeda. Nah bagaimana kita sekarang? Ya ikuti. Ya kita berada di Arab apa di Indonesia? Ikuti yang ada di Indonesia. Paham gak begitu? Iya. Jangan kita ikutin yang ada di Arab. Ya kita tinggalnya di Indonesia. Nih kalau kita sekarang sholat isya di Indonesia, kira-kira di Arab udah isya belum? Ya belum. Sekarang Bapak kalau mau sholat ya isya ya belum boleh kalau ngikutin di sana. Ini kita waktu kita di sana asar aja belum ya. Mundur 4 jam. 4 jam. Ini jam 7:30. Berarti 6:30, 6:30, ya 4:30. 3:30 asar ya. Nah baru asar 3:30 di sana. Tuh begitu. Ya maghrib ya belum. Di Arab belum maghrib binari. Nah begitu Bapak Saudara. Jadi nggak usah dijadikan percekcokan. Udah tenang aja, damai aja. Utamakan persatuan. Ya. Ibadah jangan dijadikan sebagai apa? Percekcokan. Masa ibadah jadi cekcok, ribut? Kalau bapak nanti ibu mau puasa Tarwiyah sama Arafah, berarti kalau di Indonesia Tarwiyah Arafahnya hari Jumat sama hari Sabtu. Kalau di Arab hari Sabtu udah lebaran belum? Udah di Arab. Kalau di Cipulir belum. Baru tanggal 9. Silakan puasa hari Arafah, Tarwiyah hari Jumat, Arafah hari Sabtu. Enggak usah dipercekcokkan. Ya, jangan sampai haram lu. Ya, hari Sabtu udah lebaran. Di mana lebaran? Ya, di Arab. Ente ke Arab sono. Nah, kan begitu ya. Nah, ini supaya saya sampaikan jangan terjadi nanti perdebatan yang kurang bagus. Kita saling menghormati, ya seperti itu. Bahkan kalau kita menghitung-hitungan, kalau yang mau ngikutin ke sana bukan ngikutin, ndahuluin. Contoh hari Sabtu Lebaran, kita nih jam 7 hari Sabtu udah sholat Idul Adha. Sebenarnya di Arab Saudi udah belum? Baru jam berapa? Mundur 5 jam, ya 4 jam, baru jam 3. Jam 3 belum subuh, kita udah sholat Idul Adha, katanya ngikutin, ndahuluin berarti kita udah motong hewan korban jam 8, di sana baru jam 4. Ya, belum sholat subuh udah motong korban ente, kagak sah. Tuh, dibingung lagi ntar kalau kita ngomong begitu. Ya, begitu. Jadi bukan ngikutin tapi mendahulukan. Nah, makanya ayo kita ikutin ketetapan yang sudah ada di Indonesia, yaitu dari Departemen atau Kementerian Agama. Udah ada sidang isbat ru'yatul hilal, kemudian dia udah menentukan itulah yang harus kita ikuti. Jadi nggak usah diperdebatkan, karena perbedaan penentuan tanggal di lain negara itu bisa memungkinkan. Apalagi yang memang jaraknya udah cukup jauh, itu biasa, hal yang biasa, nggak usah diperdebatkan, apalagi dibesar-besarkan. Paham Bapak Ibu Saudara? Alhamdulillah. Yuk kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Besok saya tunggu di Anyer ya. Nah, besok pengajian bulanan, jangan pengen datang ya. Ya, ibu-ibu ya, ibu-ibu pada datang nggak apa-apa, saya tungguin ya, insya Allah. Ya, yang ada waktunya silahkan ya bisa hadir pengajian bulanan di Pondok Pesantren Athori Al-Muflihun di Anyer. Dan saya juga mohon kepada Bapak Ibu yang punya anak yang memang pengen supaya dipondokan, silahkan. Saya udah siap menerima. 1 tahun ini fokus untuk tahfiz. Ya, mudah-mudahan anak ibu saya pengen benar-benar ya nanti di training supaya dalam 1 tahun bisa tahfiz paling kagak 15 juz. Ya, nah begitu. Makanya ayo kesempatan. Kalau memang ada anak-anak ibu yang mau ya mondok, silakan. Tahun pertama khusus untuk tahfiz. Nanti tahun kedua baru saya ajarkan ilmu alat nih. Nah, seperti itu. Mari sama-sama kita baca Fatihah. Mudah-mudahan
Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Dan Bapak Ibu yang senantiasa memberikan infak sodakohnya melalui kartu donatur ini, mudah-mudahan insya Allah terus dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkah dalam hidup dan kehidupannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kami pada malam ini banyak ilmu yang guru telah sampaikan kepada kita. Semoga kita bisa